Elektabilitas Mahfud tertinggi, 49,90% masyarakat anggap Gibran bentuk politik dinasti. Ya, sebenarnya kalau Mahfud pun menurut saya cermati juga nama yang masuk radar. Yang kejutan itu justru Gibran. Kejutan setelah putusan MK. Ada yang membuat terkaget-kaget kan. Nah, artinya kalau elektabilitasnya Mahfud itu dari trennya kita lihat itu terjaga juga. Karena memang beliau selalu menjaga isu. Kita masih ingat ya ketika isu Sambo, isu kemudian yang kemudian beliau mendobrak membeldoser hukum itu ketika ada yang deadlock gitu ya, kemudian dia dobrak. Kemudian ada kasus pajak, ada kasus banyak hal yang beliau ungkap. Bahkan ada yang orang tersangka harus membela diri, dia bela gitu. Jadi isunya Mahfud itu dalam isu trending itu dia selalu mendapatkan ceruk di situ. Nah, setiap ada momentum, ada isu, itu tren elektabilitasnya ada kenaikan, ada pertumbuhan. Nah, itu dijaga terus. Jadi sebetulnya nama Prof Mahfud itu adalah nama yang selalu masuk menurut saya itu di survei Voxpol pun itu masuk 5 besar. Ternyata Mahfud MD yang kalau kita lihat dari sisi usia itu kan lebih senior dibanding para calon wakil presiden yang lain. Tetapi justru ia mendapatkan likability atau tingkat kedisukaan paling tinggi di antara para cawapres yang lain. Dari generasi Z atau mereka yang lahir sejak 1996 ke sini itu ada 83% dari yang tahu Pak Mahfud MD itu mengaku suka pada beliau. Sementara pada Gibran itu hanya 79%. Nah, ini Pak Mahfud menjawab dari kegelisahan-kegelisahan itu. Kita bisa lihat misalnya ketika Pak Mahfud berbicara tentang demokrasi, kedaulatan hukum, pada satu sisi banyak kasus-kasus yang seharusnya ini tidak bisa dijangkau oleh hukum, tapi karena memang vokalnya Pak Mahfud, sehingga kemudian satu kasus hukum itu bisa terselesaikan dan berada pada jalur-jalur hukum yang sebenarnya gitu ya. Ini yang kemudian membangun heroisme di kalangan anak muda bahwa ini adalah pilihan saya untuk menjawab berbagai tuntutan-tuntutan kepastian hukum itu. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden telah mengubah peta elektoral dari masing-masing pasangan calon yang akan berhadapan pada pemilu 2024. Hasil survei terbaru Carta Politika mendapatkan adanya persentase elektabilitas cawapres. Carta Politika mencatat elektabilitas cawapres tertinggi saat ini dipegang oleh Mahfud MD. Pendamping cawapres Ganjar Pranowo itu meraih angka elektabilitas sebesar 34,8%. Angka tersebut mengungguli kedua cawapres lainnya, Gibran Rakabuming Raka dengan persentase 32% dan Muhaimin Iskandar sebesar 20,9%. Selain itu, Carta Politika juga mendapati adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap dugaan perilaku penyalahgunaan wewenang yang berada pada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sebesar 49,9% responden menganggap bahwa Gibran Rakabuming Raka telah membentuk dinasti politik. Putusan MK terkait batas usia capres-cawapres dianggap masyarakat telah memudahkan putra Presiden Jokowi untuk bisa menjadi calon wakil presiden Indonesia. Bahkan 39,7% responden survei turut menyatakan percaya kalau Presiden Joko Widodo ikut campur dalam keputusan MK terkait batas usia cawapres. Sebagai informasi, survei Carta Politika dilakukan selama periode 26 hingga 31 Oktober 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 2.400 responden berusia 17 tahun ke atas dan menggunakan dengan metode wawancara tatap muka. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2% pada tingkat kepercayaan 95%.